Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umral muslimin wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi nafa'ati wa madati wa karamati fid darini amin. Membaca Rasulullah Sofwan bin Salih Ad-Damaski Al-Mu'azzin qala sana Al-Walid qala sana Ibn Jabir qala sana Yahya bin Jabir At-Tai an Abdurrahman bin Jubair bin Nufair an Abihi an Nawas bin Sam'an Al-Kilabi qala dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ad-Dajjal, dan menyebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Dajjal. Qala, maka berkata ya Rasulullah, in yakhruj wa ana fikum, jika keluar ya Dajjal padahal aku berada di tengah-tengah kalian, wa ana hajiju dunakum, maka akulah yang mengalahkan akan Dajjal di bawah kalian. Wa in yakhruj, dan jika keluar ya Dajjal walastu fikum, dan padahal aku tidak ada di tengah-tengah kalian, wa umruhu hajijun nafsi, maka seseorang itu membela dirinya sendiri. Wallahu khalifati ala kulli muslimin, dan Allah penggantiku di atas setiap orang muslim. Faman adrakahu minkum, maka siapa saja yang mendapati akan Dajjal minkum di antara kalian. Mana yang adrakahu? Seseorang, siapa saja yang mendapati akan oleh dia seseorang akan Dajjal minkum di antara kalian, falyaqra, maka hendaklah ia membaca alaihi di atasnya Dajjal fawatihu surat Al-Kahfi, permulaan surah Al-Kahfi. Fa innaha jiwarukum, maka sesungguhnya surah Al-Kahfi itu perlindungan min fitnatihi, dari fitnah Dajjal. Qulna, maka kami katakan, fama labuthuhu fil ard, berapa lama tinggalnya Dajjal di muka bumi? Qala, maka berkata ya Rasul, arba'una yawman, 40 hari. Yawmun kasanah, hari pertama sama seperti 1 tahun. Wa yawmun kasyahrin, dan hari kedua 1 hari sama seperti 1 bulan. Wa yaumun ka jum'atin, dan hari ketiga 1 hari sama dengan 1 pekan. Asar ayyami ka ayyamikum, dan seluruh hari-hari Dajjal ka ayyamikum, seperti hari-harinya kalian. Akulna, maka kami katakan ya Rasulullah, hadzal yaum alladzi kasanah, ini 1 hari yang sama 1 hari seperti 1 tahun. Atakfina fihi, apakah cukup akan kami fihi, padanya hari itu, salatu yaumin wa lailah, salat 1 hari 1 malam. Qala, maka berkata ya Rasul, la, tidak, ukturu lahu qadrahu, perkirakan oleh kalian baginya hari qadrahu, akan waktunya salat. Summa yanzilu Isa bin Maryam, kemudian turunlah Nabi Isa bin Maryam indal manarah baida, di menara putih, syarqiyun Damaskus, sebelah timur dari kota Damaskus. Faidrukuhu inda babi Lut, maka mendapati Nabi Isa akan Dajjal di pintu Lut. Faqatuluhu, maka membunuh ia Nabi Isa akan Dajjal. Jadi bagaimanapun apa yang dikatakan oleh sah Nabi perihal Dajjal, goncangan Dajjal, maka yang terpikir oleh sahabat adalah perintah agama di dalamnya, sehingga mereka bertanya, apakah 1 hari yang lamanya seperti 1 tahun itu cukup untuk melakukan sholat 5 kali saja? Maka Nabi katakan tidak, harus dikadarkan antara waktu dan waktu, harus dihitung berdasarkan kebiasaan masing-masing. Kira-kira waktu zuhur kapan, waktu asar kapan, maka dia akan berijtihad dan akan sholat isya dan sholat maghrib di siang hari. Dia akan sholat sholat zuhur, sholat asar di malam hari. Karena siang pertama lamanya 6 bulan, malam hari pertama lamanya juga 6 bulan. Baiklah, sana Isa bin Muhammad qala sana Damrah an Saibani an Amri bin Abdullah an Sayyidina Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam nawahu, makna yang sama, redaksi yang sama. Wa zakara salawat, dan menyebutkannya Nabi akan 5 waktu salat, misla maknahu,
sama makna yang sama, redaksi yang berbeda. Lanjut. Qala sana Hafs bin Umar, qala sana Hammam, qala sana Qatadah, an Salim bin Abil Ja'di, an Ma'dan bin Abi Talha, an hadis Abi Darda. Dari hadis Sayyidina Abi Darda, yarwihi, yang meriwayatkan Abi Darda akan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man hafiza 10 ayatin, siapa saja yang menghafal iaman, ya seseorang, 10 ayatin, akan 10 ayat, min awal surah Al-Kahfi, dari awal surah Al-Kahfi, muslimah min fitnatid dajjal, saya dicegah ia seseorang dari fitnah dajjal. Qala Abu Dawud, berkata Imam Abu Dawud, berkata qala Hisham, seperti yang dikatakan oleh Imam Hisham ad-Dastuwai dari Sayyidina Qatadah, ila annahu, kecuali sesungguhnya Hisham, qala, berkata ya Rasul, man hafidha min khawatim surat Al-Kahfi, siapa saja yang menghafal ia seseorang dari penutup-penutup ayat surah Al-Kahfi. Qala Syu'bah, berkata Imam Syu'bah an Qatadah, dari Sayyidina Qatadah, min akhir Al-Kahfi, dari akhir surah Al-Kahfi. Nah, ada dua riwayat. Pertama riwayat Imam dari Sayyidina Abi Darda, itu yang menghafal 10 ayat awal Kahfi. Sementara riwayat pada Sayyidina Qatadah yang menghafal dari 10 ayat akhir surah Kahfi. Hafizah di sini dengan dua makna. Makna pertama memang menghafalnya, tapi makna yang paling kuat adalah yang menjaganya. Artinya menjaga membacanya, menjaga membacanya, mengamalkannya. 10 ayat pertama dari surah Kahfi atau 10 ayat terakhir dari surah Kahfi, maka dia akan dilindungi daripada fitnah dajjal. Nah, karena riwayatnya dua dan kedua-duanya sahih, maka untuk ikhtiyat dan lebih kuat dan akurat, maka kita membaca 10 awal dan 10 akhir. Nah, Abi Qurasana Khutbah bin Khalid, Qurasana Hammam bin Yahya, an Qatadah, an Abdurrahman bin Adam, an Sayyidina Abi radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, laisa bainahu nabiyyun, tidak ada di antaraku dan di antaranya, yakni Nabi Isa, nabiyyun, itu seorang nabi. Wa innahu nazilun, dan sesungguhnya Nabi Isa itu turun. Fa iza ra'aitumuhu, maka apabila kalian melihatnya akannya Nabi Isa, fa'rifu, maka ketahuilah oleh kalian akannya Nabi Isa. Rajulun marbumun, laki-laki yang ideal tingginya, ilal humra wal bayad, putih kemerah-merahan kulitnya, baina mamasaratan, humra wal bayad artinya kepada merah dan putih. Kulitnya baina al-mumasaratain, di antaranya Nabi Isa memakai dua pakaian warna kuning yang dicelup. Ka'anna ra'sahu yaqturu wa illam yusbihu balal, seolah-olah kepala Nabi Isa itu menetes, wa illam yusbihu, jika tidak mengenai, walaupun tidak mengenai akannya rambut, balal oleh basah. Fayuqadilu, maka berperang ya Nabi Isa an-nasa, akan manusia alal Islam, atas dasar Islam. Fayudukus salib, mematahkan ya Nabi Isa akan salib. Wayuqatul khinzir, dan membunuh ya Nabi Isa akan babi. Wayudal jizyah, dan menghilangkan ya Nabi Isa akan jizyah. Wayuhlikullahu fi zamanihi, dan membinasakan oleh Allah pada zamannya Nabi Isa al-milal kulluha ilal Islam, ajaran-ajaran agama seluruhnya ajaran ilal Islam, kecuali Islam. Wa yuhliku al-masjid dajjal, dan membinasakan ia Nabi Isa akan al-masjid dajjal. Wa yumkusu fil ard, dan maka menetap ia Nabi Isa di muka bumi 40 sana, 40 tahun. Summa yutawaffa, kemudian diwafatkan ia akan Nabi Isa. Wa yusalli alaihi muslimun, maka menyolati ya Nabi Isa oleh seluruh orang muslim, menyolatkan alaihi di atasnya Nabi Isa oleh seluruh orang muslimin. Jadi kata Nabi SAW, apabila kalian bertemu dan melihat Nabi Isa, kenalilah dengan ciri-ciri berikut. Pertama, rajulun marbuk, laki-laki yang tidak terlalu tinggi, tidak rendah, tingginya sederhana, warna kulitnya dekat ke warna merah dan putih, yaitu putih kemerah-merahan, memakai pakaian musarratain. Nah,
Musaratain artinya pakaian yang berwarna kuning pudar. Kuningnya itu enggak pekat, kuning pudar. Seperti warna kitab antum itu. Warna kuning pudar. Seperti pakaian Nabi Isa, pakaian pramuka. Nabi Isa turun dengan warna pakaian pramuka. Seolah-olah rambut beliau meneteskan air walaupun tidak terkena air. Berarti rambut beliau subur sekali, lembab kesannya, walaupun tidak kena air tapi seolah-olah meneteskan air. Memerangi untuk menegakkan agama Islam, menghancurkan salib, membunuh babi, menghapuskan perpajakan, menghapuskan seluruh aliran, seluruh agama dan kepercayaan semuanya lenyap, seluruhnya beragama Islam, yang kafir semuanya dibunuh, terutama Yahudi. Wa yuhlikal masihad dajjal, menghapuskan dajjal, membinasakan dajjal. Nabi Isa tinggal hanya 40 hari saja, 40 tahun saja di muka bumi. Lepas itu meninggal dunia. Selepas itu terjadilah perbalikan agama yang tadi Islam total menjadi kafir, maka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap yang punya iman dengan satu angin yang tertiup, yang terhirup sehingga masuk dalam hidung seorang mukmin dan meninggal. Maka meninggallah seluruh orang beriman, sisa semuanya orang kafir. Pada mereka lah terjadinya kiamat kubro. Babun fi qabri jasasah, bab tentang cerita jasasah. Habis sana Nufail qala sana Utsman bin Abdurrahman qala sana Abu Abi Dhi'b an Zuhri an Abi Salamah an Sayyidatina Fatimah binti Qais anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhara, telah mengakhirkan ya Nabi al-isya, akan salat isya, akhir az-zatalain, yang paling akhir pada malam itu. Ulang, akhara, yang paling akhir salat isya pada malam itu. Akharal Isa al-akhirah. Apa arti Isa al-akhirah? Akan salat isya yang paling akhir. Salat isya yang akhir, enggak boleh paling. Salat isya yang akhir. Kenapa disebut salat isya yang akhir? Karena salat maghrib juga disebut dengan isya. Isya aini, dua salat isya. Maghrib disebut salat isya awal, isya disebut salat isya yang akhir. Mengakhirkan dia Nabi, mengakhirkan ya Nabi akan salat isya yang akhir, zata lailatin, pada malam itu. Summa kharaja, kemudian keluar ya Nabi, faqala, maka bersabda beliau, innahu habasani, sesungguhnya telah menahan akanku hadisun, oleh satu cerita, kana yuhaddisuni, yang ada ia cerita, yang menceritakan oleh Sayyidina Tamim ad-Dari. Yuhaddisuni, ini apa dia? Yang menceritakan kepadaku, kan cerita oleh Sayyidina Tamim ad-Dari. An rajulin kana fi jazirah, dari seorang laki-laki yang berada, ia laki-laki, jaziratin min jazairil bahri, di sebuah pulau dari pulau-pulau di lautan. Fa idza ana bi imratin, maka tiba-tiba saya dengan seorang wanita, tajurru sya'raha, yang panjang ya wanita, akan rambutnya wanita. Qala, maka berkata ya laki-laki, ma anti, siapa kamu? Qalat, maka berkata ya wanita, ana jassasah, aku adalah jassasah. Izhab ila zalikal qasri, pergilah kamu ke demikian istana, ke istana itu. Fataitu, maka aku mendatangi istana. Fa iza rajulun yarjurru sya'raha, maka ternyata ada seorang laki-laki yang panjang rambutnya laki-laki. Yarjurru berarti panjang ia laki-laki, akan rambutnya laki-laki. Musalsalun, yang terikat ia laki-laki, fi aqlal, pada rantai. Yang zufi ma bainas sama wal ard, menjulang tinggi ia laki-laki di antara, menjulang tinggi ia laki-laki jarak antara langit dan bumi. Fakultu, maka aku katakan, ma anta, siapa kamu?
Qala, maka berkata ia laki-laki, ana Dajjal, aku adalah Dajjal. Kharaja nabiyyul ummiyina ba'du, apakah telah keluar oleh seorang nabi yang ummi setelahnya? Qultu, maka katakan, na'am, sudah. Qala atau am asahu, berkata ya Dajjal, atau am asahu, apakah mentati oleh mereka akannya nabi atau mengingkari oleh mereka akannya nabi? Qultu, aku katakan, bal atau bahkan mentati oleh mereka akannya nabi. Qala, maka berkata ya Dajjal, zaka halalahum, itu lebih baik bagi kalian, bagi mereka. Nah, yanzu, apa arti yanzu? Menjulang tinggi ya lagi-lagi, Menjulang tinggi. Kalimat mana lain? sangat tinggi. Bukan, itu sama saja. Menjulang tinggi, sangat tinggi. Tidak mana lain. Dajjal itu tidaklah terlalu tinggi, orangnya pendek. Sudah dibahas kemarin, Dajjal itu orang yang pendek. Dan itu artikan menjulang tinggi, itu bertentangan dengan hadis kemarin. Nomor berapa itu? Dajjal itu pendek, jalannya mengangkang. Tiba-tiba di sini sudah menjulang tinggi. Di kontra mana? Artinya nomor berapa? Katakan Dajjal pendek. 4.320. Nomornya beda. Nah, rajulun qasir. Inna masihad dajjal rajulun qasir. Afhaj jadun ahwa. Jadi nggak mungkin di sini artinya menjulang tinggi. Apa arti yang lain? Bersuara tinggi, Bersuara tinggi, yang lain lagi? menjauh, Yang lain lagi? mengeras, bunyi keras, Lagi? yang cerdik, Ya, dia bodoh ini. Lagi? bergetar, Apa lagi? menjauhkan, Lagi? yang selalu bergerak, Nah, selalu bergerak itu apa maksudnya? diam, Hah? tidak diam. Selalu bergerak, tidak diam. Kalau orang diikat di satu tempat, dia selalu bergerak. Seperti apa gerakannya? Nggak lupa. Apa? Melompat. Yanzu artinya melompat. Karena yanzu itu kan bergerak, selalu bergerak. Kalau bainal masyriq wal maghrib artinya maju mundur. Tapi kalau yanzu bainas sama wal ar, antara langit dan bumi, bergerak antara langit dan bumi, itu artinya melompat.
Jadi dalam menerjemahkan hadis lalu mencari di kamus sebuah makna, itu juga perlu dipertimbangkan. Memilih sekian banyak makna itu, memilih sekian banyak makna yang ada dalam kamus, itu didukung oleh hadis-hadis yang kita baca sebelumnya, atau hadis-hadis yang kita tahu. Jangan sampai pilihan maknanya bertentangan dengan hadis yang sebelumnya. Nah, lanjut. Nah, ini termasuk riwayat as-saghir, akabir minal as-saghir, riwayat orang tinggi dari orang kecil. Karena riwayat ini daripada Sayyidina Tamim Ad-Dari meriwayatkan kepada Rasulullah. Bayangkan, sahabat yang menceritakan sesuatu ke Nabi, sampai Nabi tertunda salat Isya mendengarkan ceritanya. Ketika Sayyidina Tamim Ad-Dari terdampar di satu pulau yang ada di tengah-tengah laut, kemudian bertemu dengan seorang wanita yang rambutnya panjang, tajurru, menyeret ia wanita ke rambutnya panjang sampai ke tumit. Kemudian Sayyidina Tamim katakan, kamu siapa? Saya adalah jassasa. Apa itu jassasa? Kenapa dia disebut jassasa? Karena dia sebagai tajassus, posisinya, profesinya sebagai tajassus mata-mata. Maka dia katakan, ayo kita pergi ke singgasana itu. Jadi kalau mau cari pulaunya di dunia, pulau yang di dalam pulau itu ada bangunan besar, ada gedung di pulau itu. Nah, aku datang, ternyata ada laki-laki yang rambutnya juga panjang, mengulurkan ia laki-laki akar rambutnya terurai sampai ke kaki. Enggak dikatakan ya juru kalau enggak nyentuh tanah. Maka kalimat isbal ya juru thawbahu, berarti pakaiannya itu menyentuh lantai. Ini ya juru sabahu, dia menyentuh, mengulurkan ia akar rambutnya, dirantai dengan beberapa rantai. Lalu dia melompat-lompat. Dikatakan, kamu siapa? Dia bilang Dajjal. Dia bertanya, apakah Nabi Umi sudah keluar? Dia bilang sudah. Apakah mereka taat ke Nabi itu atau maksiat? Mereka bilang mereka semua taat ke Nabi itu. Itulah baik bagi mereka. Tapi ketika itu Dajjal tetap saja tidak beriman dengan Nabi. Maka dia bilang dia bodoh. Nah, dah tahu dia dzalika khairul lahum, tapi tetap saja dia jadi Dajjal. Nah, Wabillahi qala hadatsana Hajjaj ibnu Abi Yaqub qala hadatsana Abdus Samad qala hadatsana Abi qala sami'tu Husainan al-Mu'allim qala hadatsana Abdullah ibnu Buraidah qala hadatsana Amir ibnu Syarahil asy-Sya'bi an Fatimah an Sayyidah Fatimah binti Qaisin qala, berkata ia Sayyidah Fatimah, sami'tu, aku mendengar munadiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunadi, akan muazin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru ia muazin, anis salatu jami'ah. Fa kharajtu, maka aku keluar, fa sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu, tak kala telah selesai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan salatnya, jalasa alal mimbar, duduk ia Nabi di atas mimbar, wa wayahku, padahal dianya Nabi itu tertawa. Wala, bersabda ia Nabi, yalzam kullu insanin musallahu, hendaklah menetap oleh setiap manusia akan di tempat salatnya. Tsumma qala, kemudian bersabda ya Nabi, hal tadruna lima jama'tukum, apakah kalian mengetahui kenapa aku kumpulkan akan kalian? Qalu, mereka katakan, Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasulnya itu yang mengetahui. Qala, bersabda ya Nabi, inni ma jama'tukum li rahbatin, sesungguhnya aku itu tidaklah aku kumpulkan akan kalian li rahbatin, karena ketakutan, wala rahbatin, dan tidak karena keinginan.
Walakin jama'tukum, akan tetapi aku kumpulkan akan kalian, anna Tamim ad-Dari, sesungguhnya Tamim ad-Dari kana rajul Nasrani, itu ada ia, itu seorang laki-laki Nasrani. Faja'a, lalu datang ia, fabaya'a wa aslama, lalu membaiat ia dan masuk Islam ia. Wahaddatsani, dan menceritakan ia Tamim kepadaku hadisan akan satu cerita, wa faqalah ladzi haddatstukum anid dajjal, yang sesuai ia cerita yang adalah dulu aku pernah menceritakan kepada kalian tentang Dajjal. Haddatsani, menceritakan ia padaku, annahu, sesungguhnya ia Tamim rokiba, Sesungguhnya Tamim lagi. sesungguhnya Tamim rokiba menaiki ia, Tamim itu anak siapa? sesungguhnya Sayyidina Tamim Oh iya, tahu. menaiki ia Sayyidina Tamim fi safinatin bahriyan, pada kapal laut, ma'a 30 rajulan, bersama 30 orang lelaki, min lahmin wa juzamin, dari suku Laham dan Juzam. Fala ibabihimul mauju, maka menghantam dengan mereka oleh gelombang, syahran, akan selama 1 bulan, fil bahri, di lautan. Wa arfa'u ila jaziratin, dan menepi oleh mereka atau mendekat kepada sebuah pulau, hina, ketika tenggelamnya matahari. Fajalasu fi aqrabis safinah, lalu duduk mereka pada yang lebih dekat atau bagian atas kapal. Fadakhulul jazirah, lalu mereka memasuki akan pulau. Falakit humudda batun, maka menemui akan mereka oleh hewan. Ahlaku, yang lebat, kathiratun, yang banyak, asyari, bulunya. Qalu, mereka katakan, wailak ma anti, celakalah kamu, siapa kamu? Qalat, berkata ihwan, ana al-jassasah, aku itu jassasah. Intaliku, pergilah kalian ila hadar rujul, kepada ini laki-laki, fi hadad dairah, pada ini biara. Fa innahu, maka sesungguhnya laki-laki, ila khabarikum, kepada berita kalian, bil aswaq, itu dengan berharap. Qala, berkata ia Sayyidina Tamim, lama samat lana rajulan, tak kala menyebutkan ia jassasah bagi kami akan seorang laki-laki, farikna, maka kami berpisah minha, darinya jassasah, antakuna syaitanatan, bahwa ada ia jassasah itu setan. Fantolakna, lalu kami pergi sira'an, hal keadaan cepat, hatta dakhalna dairah, sehingga kami memasuki akan biara. Faidha fihi, ternyata padanya biara, a'zamu, itu yang paling besar, insan, manusia atau seseorang, ra'ainahu, yang kami lihat akannya, qattu, sama sekali, khalqan, nisbah ciptaan. Wa asyadduhu wathaqan, dan yang paling bersangatan akannya manusia, kekar. Majmu'atun, dikumpulkan, yadahu ila unuki, tangannya kepada lehernya. Fadzakarul hadis, menyebutkan ia perawi akan hadis. Wa sa'alahum an nakhli baisan, dan bertanya ia seseorang akan mereka tentang kurma baisan, dan tentang mata air zubar, dan tentang nabi yang ummi. Qala, berkata ia seseorang atau manusia, inni ana al-masih, sesungguhnya aku itu saya itu al-masih. Wa innahu yushaku an yu'dana li, dan sesungguhnya hampir bahwa diizinkan bagiku pada keluar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innahu, dan sesungguhnya al-masih, fil bahri Syam, itu di lautan Syam atau di laut Yaman, la bal min kibalil masyriq, tidak bahkan dari arah timur, ma huwa marratain, sesuatu yang dia itu 2 kali. Wa auma'a, dan mengisyarat ia Nabi biadi, dengan tangannya Nabi, kibalul masyriq, ke arah timur. Qalat, berkata Sayyidatina Fatimah binti Qais, hafiztu hadha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku hafal ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasaqul hadis, dan melanjutkan ia akan hadis. Ada kalimat lamma sammat lana rajulan fariqna. Berarti fariqna, Kami berpisah. berpisah, faraqna. Faraqa yafraqu. Ini bukan faraqa tapi fariqo. Untuk melihat di kamus faraqa, coba lihat fariqo. Nah, bukan hanya hurufnya saja yang harus diperhatikan melihat di kamus, tapi barisnya juga. Berbeda baris akan berbeda maknanya.
anak melahirkan rahasianya. apa lagi? Anak burung betina, penetasan telur, hilang takutnya. Nah, di sini apa yang cocok? Takut. Nah, farikna minha, maka kami takut. Nggak bisa diartikan kami beranak karena semuanya laki-laki. Itulah cerita Sayyidina Tamim Ad-Dari. Ternyata lautnya adalah laut Syam atau laut Yaman ke arah timur. Cuman maksud Nabi ma huwa marratain, tidaklah dia 2 kali. Ay ala innahu fi bahri Syam atau bahri Yaman la min kibalil masyriq ma min kibalil masyriq, la bal min kibalil masyriq ma huwa min kibalil masyriq ma huwa min kibalil masyriq. Itu makna marratain 2 kali. Bukan ma huwa marratain. Lima huwanya itu 2 kali. Innahu fi bahri Syam atau bahri Yaman la bal min kabil la bal min kibalil masyriq ma huwa itu dibaca Nabi 2 kali. Ma huwa min kibalil masyriq ma huwa min kibalil masyriq, tidak, akan tetapi dari arah timur. Tidaklah dia dari arah timur, tidaklah dia dari arah timur. Sengaja memang riwayatnya begitu supaya nggak ada orang berusaha mencari Dajjal dan tidak ada gunanya untuk dicari. Nah, kalau begitu saya basmikan Dajjal lah sebelum dia keluar, nggak akan pernah. Nah, maka terjadilah riwayat seperti ini. Nabi katakan di laut Syam atau laut Yaman. Enggak, tetapi dia dari arah timur. Oh tidak dia dari arah timur, tidak dia dari arah timur. Jadi dari mana? Nah, dari tempat yang tak perlu dipahami. Au ma'a biyadihi, maisyarat ya Nabi dan tangannya ke arah timur. Maisyarat ya Nabi dan tangannya ke arah timur. Nah, lanjut. وبه قال حدثنا محمد بن صدر قال حدثنا المؤتمن قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن مجالد بن سعيد عن أمير قال حدثتني سيدة فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat zuhur, itu salat ya Nabi akan salat zuhur. Summa sa'idal mimbar, kemudian menaiki ya Nabi al-mimbar, akan mimbar. Wa kana la yas'adu, dan adalah tidak menaiki ya Nabi alaihi di atas mimbar illa yauma jumu'atin, kecuali hari Jumat, qabla yauma idin, sebelum hari itu. Summa dzakara hadhil kisah, kemudian menyebutkan ya perawi akan ini kisah. Nah, ini kejadiannya yaitu di salat zuhur. Biasanya Nabi naik mimbar itu cuma hari Jumat, tapi hari itu bukan hari Jumat. Kisahnya seperti tadi. Nah, وبه قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن فضيل عن الوالد ابن عبد الله ابن جميع عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه قال, berkata Sayyidina Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, data yaumin, pada satu hari, alal mimbar, di atas mimbar, innahu bainama unasun, sesungguhnya ketika beberapa manusia yasiruna, itu berlayar mereka, fil bahri, di lautan, fanafida ta'amuhum, lalu telah habis oleh makanan mereka, farufiat lahum jaziratun, maka diangkat bagi mereka akan pulau, sebuah pulau, fakharaju yuriduna al-khubza, lalu keluarlah mereka menginginkan oleh mereka al-khubza, akan roti, falaqithumul jassasah, maka menemui akan mereka oleh jassasah. Qultu, aku katakan bagi Abi Salamah, pamal jassasah, apa itu jassasah? Qala, berkata ya Abi Salamah, imra'atun tajurru sya'ra jildiha wa ra'siha,
seorang wanita yang panjang ia wanita syarah akan bulu dari kulitnya dan kepalanya. Qalat, berkata ia desasah fi hadal qasri, pada ini istana. Dzakar al-hadisa, menyebutkan ia Sayyidina Jabir akan hadis. Wasala an-nakhli baisan, dan bertanya ia seseorang tentang kurma baisan. Wa an aini zugar, dan tentang mata air zugar. Qala, berkata Sayyidina Jabir, huwa al-masih, yaitu al-masih. Faqala li, maka berkata bagiku oleh Ibnu Abi Salamah, inna fi hadzal hadis, sesungguhnya pada ini hadis, syai'an, itu ada sesuatu ma hafiztu, yang tidak aku hafalkannya sesuatu. Qala, berkata Sayyidina Abi Salamah, syahida Jabirun, telah menyaksikan oleh Sayyidina Jabir, annahu Ibnu Sayyad, sesungguhnya ianya laki-laki itu Ibnu Sayyad. Qultu, aku katakan, fa innahu qad mata, maka sesungguhnya Ibnu Sayyad itu sungguh telah mati ia. Qala, berkata Sayyidina Jabir, wa in mata, walaupun ia telah mati. Qultu, aku katakan, fa innahu aslama, dan maka sesungguhnya Ibnu Sayyad itu telah masuk Islam ia Ibnu Sayyad. Qala, berkata Sayyidina Jabir, wa in aslama, walaupun telah masuk Islam ia Ibnu Sayyad. Qultu, aku katakan, fa innahu qad dakhala al-Madinah, maka sesungguhnya Ibnu Sayyad itu sungguh telah masuki ia Ibnu Sayyad akan kota Madinah. Qala, berkata Sayyidina Jabir, wa in dakhala al-Madinah, walaupun telah masuk ia Ibnu Sayyad akan kota Madinah. Nah, ini Ibnu Sayyad yang pernah dijumpai oleh Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar, bersama Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ibnu Sayyad adalah salah seorang yang perilakunya aneh. Sepertinya dia mengetahui perkara-perkara yang gaib begitu, sehingga sebelum datang ke sana Nabi mengujinya. Nabi meletakkan satu butir gandum di ujung kemaluan kuda atau di dubur onta. Itu kira-kira ceritanya. Kemudian Nabi tanya, saya menyembunyikan sesuatu untuk kamu, apakah itu? Maka dia katakan gandum. Hanya dia bisa jawab gandum saja. Nabi katakan, kamu tidak akan pernah melewati jawaban itu, pasti gandum saja. Tidak akan pernah melewatinya gandum yang ada di ujung atau pada tubuh hewan, tidak akan pernah. Maka Nabi katakan, Sayyidina Umar katakan, ya Rasul, mau saya bunuh saja dia kan Dajjal, mungkinkah dia Dajjal? Sayyidina Umar katakan, mau saya bunuh dia. Kata Nabi, enggak usah kamu bunuh. Kalau dia Dajjal, kamu enggak akan pernah membunuhnya. Kalau dia bukan Dajjal, kamu tidak perlu untuk membunuhnya. Itu Ibnu Sayyad. Nah, orang-orang seperti itu bermunculan hari ini. Dulu di tahun 2005-an itu namanya Sebaba. Kemudian muncul lagi itu di daerah-daerah Afrika akhir-akhir ini, yang tampil di media-media itu seperti sihir yang melewati batas kewajaran, sulap yang melewati batas kewajaran. Nah, di sini dikatakan, ketika dikatakan apa itu jassasa, riwayat pertama yang dibaca tadi, Zahran baca, itu wanita yang mengulurkan rambutnya. Yang barusan dibaca 4320 di kitab itu poin pertama. Kemudian kata Ibnu Abi Salamah, qala syahida Jabir annahu Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad itu sudah mati, masa dia hidup lagi? Kata Sayyidina Jabir, walaupun dia sudah mati, tetap itulah dia Ibnu Sayyad. Kemudian dia sudah masuk Islam. Kata dia, walaupun dia masuk Islam, dia sudah pernah datang ke Madinah. Walaupun dia pernah datang ke Madinah, yang penting Dajjal itu adalah Ibnu Sayyad. Nah, itu pernyataan kepada Sayyidina Jabir bin Abdullah. Berarti prediksi Sayyidina Umar itu betul. Ini Dajjal nih, Musa bunuh.
ternyata Ibnu Sayyid itu tidak mati, tidak masuk Islam, dan dialah Dajjal. Tapi hadis ini tidak bisa dikembangkan karena riwayatnya dhaif. Babu fi khabari Ibni Sa'id, bab tentang cerita Ibni Sa'id. Wabihi qala hadatsana Abu Asim Khusyaimu ibnu Asram Khusyaishu ibnu Asram qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Zuri an Salim an Sayyidina Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lewat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ibni Sa'id fi nafarin, pada sekelompok min ashabi, dari sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihim, pada mereka itu ada Sayyidina Umar ibn al-Khattab, bahwa yang Abu Ma'al Gilmani, dan ianya Ibni Sa'id itu bermain-main bersama dua orang anak-anak. Dua orang Sama anak-anak. mana pula Gilman, dua orang, berarti mufradnya Gilman, bersama anak-anak. Bersama anak-anak. Yang terpengaruh ada alif nun, berarti anak-anak, dua tasniyah. Lanjut. Indah utumi Bani Magolah, di dekat bangunan atau benteng Bani Magolah, bahwa gulamun, dan ianya Ibni Sa'id itu masih anak-anak. Falam yash'ur, maka tidak merasakan ia Ibni Sa'id, hatta daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga memukul oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan punggungnya Ibni Sa'id biadi, dengan tangannya Nabi. Tsumma qala, kemudian bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, atashhadu anni Rasulullah, apakah engkau bersaksi sesungguhnya aku itu utusan Allah? Qala, berkata Sayyidina Abdullah bin Umar, fa nazara ilaihi Ibnu Sayyad, maka memandang kepadanya Nabi oleh Ibnu Sayyad. Faqala, lalu berkata ia Ibnu Sayyad, asyhadu annaka rasulul ummiyin, aku bersaksi sesungguhnya engkau itu rasul yang ummi. Tsumma qala Ibnu Sayyad lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata oleh Ibnu Sayyad bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, atashhadu anni Rasulullah, apakah engkau bersaksi sesungguhnya aku itu Rasulullah? Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata baginya Ibnu Sayyad oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, amantu billah wa rasuli, aku beriman dengan Allah dan Rasulnya Allah. Tsumma qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata baginya Ibnu Sayyad oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ya'tika, apa yang mendatangkanmu? Qala, berkata ia Ibnu Sayyad, ya'tini shadiqun wa kadhibun, mendatangi akan aku oleh kebenaran dan kebohongan. Shadiqun, Oleh orang yang benar dan orang yang bohong. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata baginya Ibnu Sayyad oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khulitu alaikal amru, dicampur di atasmu akan urusan. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni qad khabbatu laka khabi'atan, sesungguhnya aku itu sungguh aku menyembunyikan bagimu khabi'atan, akan sesuatu. Fa khabba'a lahu, dan menyembunyikan ia Nabi baginya Ibnu Sa'id. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin, pada hari ketika membawa oleh langit dengan kabut yang tampak jelas. Ad-Dukhan ayat 10. Qala Ibnu Sayyad, berkata ya Ibnu Sayyad, wad-dukhu, ianya dukhan itu asap. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda oleh Rasul, dianya yang disembunyikan itu ianya yang disembunyikan itu adalah asap. dan asap dukhu. Enggak diterjemahkan. Ianya adalah dukhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iksa, kalaulah atau usirlah olehmu, falan tad'u wa qadaraka, tidak akan pernah melampaui batas akan kemampuanmu. Faqala, yang tangdu mana? tidak akan pernah melampaui batas ia Ibnu Sayyid. Dia tangdu tasrif berapa? Tangdu tasrif ke 4, berarti kembali damir ke
Fala ta'dua qadraka. Lihat kalimat terakhirnya qadraka. Domir apa dika? Anta. Jangan yang keempat. Sementara qadrakanya ka. Domir anta. Coba perhatikan. Tidak akan pernah melampaui, tidak akan pernah engkau melampaui akan kemampuanmu. Nah, Maka berkata oleh Sayyidina Umar, Ya Rasulullah, i'dzan li, izinkanlah olehmu bagiku, fa'adriba unuqahu, maka aku akan memenggal lehernya Ibnu Sayyid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in yakun falan tusallatu alaihi, jika ada ia Dajjal, maka tidak akan pernah kamu mengalahkan di atasnya, yakni Dajjal. Wa illa, dan jika tidak adalah dianya itu Dajjal, fala khaira fi qasli, maka tidak ada kebaikan dalam membunuhnya. Nah, ini cerita tentang Ibnu Sayyid atau Ibnu Sa'id. Ketika Nabi bersama sahabat berjalan-jalan di sebuah benteng, maka ketemulah satu anak-anak bermain dengan anak-anak yang lain. Anak ini anak-anak aneh. Anak ini anak aneh, bermain dengan anak-anak kampung biasa. Nabi pukul pundaknya. Nabi katakan, kamu bersaksi aku ini Rasulullah. Dia tengok Nabi, dia katakan, asyhadu annaka rasulul ummi, aku bersaksi kamu itu utusan kepada orang-orang ummi. Kemudian kata Ibnu Sayyid kepada Nabi, atasyhadu anni Rasulullah. Nah, itu kan aneh. Kamu bersaksi enggak saya ini Rasulullah juga? Nah, coba lihat tawaduknya Nabi, dan Nabi tidak mau jatuh ke dalam sebuah pembohongan. Kata Nabi apa? Amantu billahi wa rasul, aku beriman dengan Allah dan seluruh Rasul Allah. Nah, kalau kamu Rasulullah ya berarti aku beriman. Kalau enggak. Nabi enggak katakan kamu bukan Rasulullah. Tapi Nabi jawab dengan kehati-hatian, amantu billahi wa rasuli. Maka Nabi bertanya, apa yang datang kepada kamu? Yang datang sama kamu siapa kalau kamu Rasulullah? Kata dia, ada yang jujur, ada yang bohong. Nah, malaikat yang membisikkan yang baik ada, setan yang membisikkan yang enggak baik ada. Berita yang benar ada, berita dari orang benar ada, dari orang bohong juga ada. Kalau begitu kata Nabi, berarti urusan kamu itu enggak jelas, campur baru berarti. Politong alaikal amru, tercampur urusan di atas kamu. Maka Nabi berkata, saya ada menyimpan sesuatu bagi kamu. Artinya saya sudah simpan dalam hati saya satu kalimat. Coba kamu tebak. Yang Nabi simpan adalah yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Itu Nabi baca dalam hati. Lalu Nabi katakan, coba kamu tebak apa yang saya baca dalam hati saya. Kata dia, dukh. Nah, jangankan untuk menjawab dukhan, ad-dukhan bidukhanin mubin, dukh saja yang bisa dijawab. Nunnya pun belum lengkap. Apalagi yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Tapi dia bisa tahu dukh. Apa yang saya simpan dalam hati saya? Hah? Hah? Enggak lah, sampai orang baca ayat itu. Ini bukan Ibnu Sayyid. Ibnu Sayyid itu paling enggak dia bisa jawab. Nah, maka Nabi katakan ikhsa. Apa itu ikhsa? Atau usirlah olehmu. Usirlah olehmu. Siapa yang disuruh usir? Nyala kamu. Hah? Apa? Lawat atau usirlah olehmu. Jadi Ibnu Sayyid suruh musir. Dia suruh pergilah Nabi. Nanti pergilah kamu. No. Ikhsa. Menjauhlah kamu, pergilah kamu. Kamu tidak akan mampu melewati kemampuan kamu tadi.
Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, bersa penggal saya lehernya. Kata Nabi, kalau dia Dajjal, kamu tidak akan pernah punya kemampuan untuk membunuhnya. Kalau dia bukan Dajjal, maka nggak ada gunanya untuk membunuhnya. Jadi orang-orang istimewa, orang-orang aneh seperti itu ternyata tidak dianjurkan untuk dibunuh. Nah, seperti Ghafir yang ada di Jawa situ. Nah, Ghafara yaghfiru ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu nggak dianjurkan untuk dibunuh, dibiarin saja. Kenapa? Tidak ada kebaikan dalam membunuhnya. Nah, begitu juga makhluk-makhluk aneh lainnya. Pokoknya tingkah lakunya aneh-aneh begitu. Islamnya ada, tapi setan-setannya juga ada. Nah, hadis. Wabihi qala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id qala hadatsana Ya'qub yani ibn Abdurrahman an Musa ibn Uqbah an Nafi' qala kana sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, berkata ya sayyidina Abdullah bin Umar, wallahi ma asyukku, demi Allah tidaklah aku ragu, annal masih Dajjal ibnu Sayyad, sesungguhnya al-Masih Dajjal itu adalah ibnu Sayyad. Nah, Wabihi qala hadatsana Ibnu Malik qala hadatsana Abi qala hadatsana Syu'bah an Sa'di ibni Ibrahim an Muhammad ibni al-Munkadir qala, berkata ia Muhammad ibni al-Munkadir, ra'aitu Jabir ibni Abdullah, aku melihat Sayyidina Jabir bin Abdullah ya'rifu billah, bersumpah ia Jabir dengan Allah, anna ibna Sa'id Dajjal, sesungguhnya ibnu Sa'id itu adalah Dajjal. Fakultu, maka aku katakan, tahlifu billah, engkau bersumpah dengan Allah. Faqala, maka berkata ya Sayyidina Jabir, inni sami'tu Umar yahlifu ala dhalik, sesungguhnya aku mendengar Sayyidina Umar bersumpah, ya Sayyidina Umar di atas demikian, inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Sayyidina Jabir berani bersumpah dengan nama Allah, Dajjal itu adalah Ibnu Sayyad. Maka tabi'in kaget ya, Muhammad bin Qadir, kamu berani bersumpah? Kata beliau, saya pernah dengar Sayyidina Umar bersumpah dekat Nabi, Nabi tidak mengingkarinya. Itulah Ibnu Sayyad. Di ketika Nabi hidup, dia sudah lahir, dia itu masih kanak-kanak. Berapa usianya sudah? Berapa pengalaman hidupnya si Dajjal? Nah, bayinya, anak-anaknya begitu kemampuannya. Sekarang sudah betapa dia di dalam sebuah pulau. Nah, pulau itu tidak pernah terdeteksi. Kenapa? Karena pulau itu ada di dalam laut. Nah, kenapa saya bilang dalam laut? Dan hadis yang ada pada nomor 4320. Nah, farufi'at lahum jazirah, fanafida ta'amuhum, habislah makanan mereka. Rufi'at lahum jazirah, diangkat bagi mereka sebuah pulau. Jadi pulau itu di dasar laut, kemudian diangkat ke permukaan laut, lalu mereka berlabuh. Nah, jadi pulau yang nongol dari dasar laut. Nah, Wabihi qala hadatsana Ahmad ibnu Ibrahim qala hadatsana Ubaidullah yani ibnu Musa qala hadatsana Syaiban anil A'mash an Salim an Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata ya Sayyidina Jabir, faqadna ibnu Sayyad, maka kami kehilangan akan ibnu Sayyad pada hari Harrah. hari Harrah adalah hari perperangan yang terjadi. Hari Harrah adalah hari di mana Yazid bin Muawiyah menguasai masyarakat Madinah. Itu disebut hari Harrah. Hari ketika Yazid bin Muawiyah menguasai masyarakat Madinah dan memerangi masyarakat Madinah. Pada hari itu Ibnu Sayyid tidak ada lagi di Madinah. Nah,
Wabihi qala hadatsana Abdullah ibnu Maslamah qala hadatsana Abdul Aziz yakni ibnu Muhammad anil Ala'i an Abi an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata ya Sayyidina Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'ah tidak akan terjadi hari kiamat hatta yakhruja 30 dajjalun sehingga keluar oleh 30 orang dajjalun para pembohong atau pendusta kulluhum yaz'umu seluruh mereka itu menganggap annahu Rasulullah sesungguhnya ia itu utusan Allah. Nah, dari sebelum kiamat akan ada 30 orang ngaku dajjal. 4 orang diantaranya wanita. 4 orang diantaranya wanita. Yang paling terakhir adalah Dajjal. Yang pertama sekali adalah Musailamatul Kadzdzab. Nah, nomor satunya Musailamah. Nomor akhirnya Dajjal. Berarti di tengah-tengahnya masih ada 68. 4-nya dari kalangan wanita. Salah satunya adalah Hamnah. Lupa ambil nama orang gak baik itu bagus nggak ingat. Nah. Wabihi qala hadatsana Ubaidullah ibnu Mu'adz qala hadatsana Abi qala hadatsana Muhammad yakni ibnu Amr an Abi Salamah an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata ya Sayyidina Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'atu tidak akan terjadi hari kiamat hatta yakhruja 30 kadzaban dajjalan sehingga keluar oleh 30 orang akan para pembohong dan para pendusta. Kulluhum yakdzibu 'ala Allah wa 'ala rasulih. Seluruh mereka itu berbohong di atas Allah dan di atas Rasulnya Allah. Nah, Wabihi qala hadatsana Abdullah ibnu Jarrah an Jarir an Mughirah an Ibrahim qala Ubaidah As-Salmani bihadzal khabar dengan ini hadis qala wa dzakara nahwahu berkata Ibrahim menyebutkan ia perawi nawakan seumpamanya hadis. Faqultu maka aku katakan lahu atara hada minhum baginya Ubaidah apakah engkau melihat ini orang ini dari mereka yakni Al-Mukhtar. Faqala Ubaidah maka berkata oleh Ubaidah amma innahu minar ru'usi adapun sesungguhnya Mukhtar itu termasuk dari pemimpin. Qala Ubaidah As-Salmani bihadzal khabar fa dzakara nahwa qultu law atara hadza minhum atara hadza apakah kamu beranggapan sesungguhnya ini yaitu Mukhtar itu bagian dari mereka 30 orang bagian dari mereka 30 orang 30 orang pembohong itu kata beliau sesungguhnya Mukhtar itu minar ru'us bukan salah seorangnya tapi daripada ru'usnya Dajjalin dan pembesarnya. Jadi di zaman itu ada nama orang namanya Mukhtar. Nah, Mukhtar itu dia termasuk orang yang ngaku nabi. Nah, maka saya bilang kepada Ubaidah Mukhtar As-Saqafi. Nah, karena kita tidak menghafal sejarahnya, tidak tahu ceritanya, maka Mukhtar As-Saqafi itu salah seorang yang mengaku sebagai nabi. Maka saya bilang, apakah menurut kamu orang ini, maksudnya Mukhtar As-Saqafi itu termasuk 30 orang yang Nabi sabdakan? Kata Ubaidah, itu bukan termasuk lagi itu innahu minar ru'us. Sesungguhnya Mukhtar itu daripada pembesarnya. Itu yang besarnya itu si Mukhtar As-Saqafi. Nah, kemudian kalau kita baca hadis ini, maka kita akan ditanya oleh orang Indonesia, apakah Ahmad Mossadegh termasuk daripada orang itu?
kewajiban kita. Nah, itu bukan pembesarnya, dia adalah pengecutnya. Nah, kenapa pengecutnya? Karena pernah ditangkap, kemudian taubat. Setelah taubat, pergi lagi ke Kalimantan, buat lagi sebuah perkumpulan. Nah, buat lagi aliran baru di situ. Ternyata dicek Ahmad Musaddiq lagi. Nah, sekarang nggak tahu beritanya di mana nih. Sayangnya namanya membawa itu juga, mau fitnah namanya, Ahmad Musaddiq, kan nama kiai itu harusnya. Nah, khair. Babul amri wan nahi. Babu amri wan nahi, bab tentang perintah dan larangan. Wa bihi liqatan Abdullah bin Muhammad an-Nufaili qala thana Yunus bin Rashid an Ali ibn Badhiman an Abi Ubaidah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata ya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma qala, telah bersabda olehnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala, sesungguhnya yang pertama sekali, ma dakhalan naqsu ala bani Israel, sesuatu yang telah masuk itu pengurangan di atas Bani Israel. Kana rajul yalqa, adalah seseorang menjumpai seseorang, ya rajulai fayaqulu, jumpai seseorang akan seseorang yang lain, lalu berkata ya seseorang, ya hadal ittaqillah, wahai orang ini takutlah kepada Allah, wadak ma tasna'u, tinggalkanlah sesuatu yang kamu lakukan, fa innahu la yahillu laka, maka sesungguhnya yang kamu lakukan itu tidak halal untukmu. Tsumma yalqahu, kemudian menemukan akannya, Menemukan seorang menemui menemukan barang, menemui orang. kemudian menemui akannya seseorang, Panggilnya mana? kemudian menemui ya orang yang pertama, seseorang yang pertama akannya seseorang yang kedua. Minal godi di pagi hari, fala yamna'uhu, Nggak ada artinya minal ghadi itu pagi hari. di besok hari. Nah, besok hari. Rijalul ghad, Subhanul yam, Rijalul ghad. Nah, Fala yamna'u, ya falam yamna'uhu dzalika an yakuna, maka tidak menghalang oleh orang yang pertama akan seseorang yang kedua, akan demikian bahawa adalah ia laki-laki yang seseorang yang pertama, akilatu, itu makannya seseorang yang pertama, akilahu, itu makannya orang-orang seseorang yang pertama. maksudnya makan apa itu? Masa orang itu jadi makannya? Makan ia seseorang dan minumnya seseorang, Itu bukan fi'il, sehingga perlu pakai fa'il. Ulang lagi kalimat summa yalqahu, thumma yalqahu, kemudian menemui ia seseorang pertama akannya seseorang yang kedua di besok harinya. Fala, maka tidak menghalang oleh seseorang, mana oleh? menghalangnya orang yang pertama akan orang yang kedua, akan demikian bahwa adalah. Jadi ayakuna itu apa hubungannya sama dengan yamna'uhu?
ayyakuna apa hubungannya dengan yamna'uhu, hubungan i'rabnya? Nggak boleh dipisah i'rabnya karena nggak ada huruf pemisah di sana. Harus ada keterkaitan i'rab antara ayyakuna dengan yamna'uhu. Bahwa adalah makannya seseorang. Bahwa ada mana isim yakuna? Takdir. Takdir. Coba lihatkan kemana kembalinya. Ia laki-laki yang pertama. Bahwa ada ia laki-laki pertama itu makan ia laki-laki yang pertama. Itu kan fi'il dengan nggak perlu ada iya. Makannya laki-laki yang pertama. Bahwa ada ia laki-laki pertama itu makannya laki-laki pertama. Apa maksudnya itu? Bahwa ada ia laki-laki pertama itu makannya laki-laki yang pertama. Apa maksudnya? Di ujung ulang nanti dari awal. Bahwa amri wan nahi, perhatikan lagi hubungan kalimatnya, pastikan lagi ya artinya. Jangan diartikan isim dengan fi'il dengan isim, masdar dengan isim fa'il dengan isim maf'ul. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.